Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Ketemu dengan saya untuk membahas banyak sudut pandang terkait dengan penelitian kualitatif atau melanjutkan membahas penelitian kualitatif. Nah, kali ini akan sampai pada sesi terkait dengan menentukan fokus studi. Nah, bagaimana menentukan fokus studi? Itu banyak langkahnya. Oleh karena itu, simak langkah-langkah berikutnya. Fokus studi itu sangat penting bagi kita karena fokus studi itu merupakan salah satu bagian dari cara kita untuk menemukan jalur penelitian. Nah, bagaimana jalur penelitian itu? Jalur penelitian itu salah satunya kita harus mengembangkan data-data emik, data-data yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan apa yang namanya rel penelitian kualitatif, sehingga kita bisa dengan mudah memahami alur kita dan kemudian membuat judul, kemudian membuat langkah-langkah berikutnya, dan kemudian desain penelitiannya menjadi semakin jelas. Nah, teman-teman semuanya, ini ada memilih fokus studi dalam penelitian kualitatif transformatif. Nah, transformatifnya boleh disimpan, boleh digunakan. Transformatif itu bagaimana penelitian kualitatif itu memberikan arahan untuk sebuah perubahan. Bisa menggunakan pendekatan participatory action research, bisa menggunakan model-model riset tindakan. Nah, bagaimana cara kita menemukan fokus studi? Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan menemukan fakta emik dengan langkah-langkah coding. Ketika langkah-langkah coding itu sudah dilakukan, maka teman-teman sudah bisa menemukan fokus studinya. Contohnya ini adalah fokus studi di area menemukan dorongan berprestasi yang kuat. Nah, fokus studi ini akan sangat berarti kalau kita melakukan coding dulu. Tanpa melakukan coding, maka kita akan kesulitan menduga-duga, apalagi seorang peneliti kualitatif kemudian berasumsi dengan teori-teori tertentu yang kemudian tidak mengetahui dunia lapangannya atau data-data yang ada, maka Anda akan tersesat. Oleh karena itu, menemukan fakta emik itu dengan data pembuka wawasan, maka ketika Anda memiliki data pembuka wawasan, itu artinya Anda sudah mulai bisa mengelola penelitian kualitatif dan kemudian mendesainnya menjadi tahap-tahap penelitian. Nah, kalau tadi sudah seperti ini, maka selanjutnya kita karena sudah menemukan coding dan kemudian mengembangkan data pembuka wawasan, kita akhirnya kenal ini. Adanya fokus. Nah, ini saya sampaikan, misalnya Anda ini 3 orang dalam satu kelompok. Kan datanya berbeda-beda. Nah, nanti coba data itu, data itu ketemukan. Ini misalnya punyanya 1 orang. Kemudian nanti punyanya anggota kedua ditaruh di sini, semua kemudian fakta-faktanya juga ditaruh di sini. Sehingga nanti Anda akan mempunyai yang namanya fokus masalah bersama-sama. Jadi meskipun orangnya jumlahnya 3-4, kalau ini mendapat posisi di sini, maka Anda bisa gunakan ini. Ini misalnya si Fitri, ini si Rizka, ini si Amel. Nah, kemudian diambil yang paling mirip atau yang paling sesuai dengan ini. Maka nanti kemudian Anda gunakan pendekatan ini atau tanda tanya ini, kesimpulan tematiknya apa? Nah, kesimpulan tematik itulah yang nanti akan menjadi fokus masalah penelitian Anda. Nah, nanti apakah fokus penelitian itu bersifat kualitatif yang bukan transformatif atau kualitatif transformatif, tergantung pada kebutuhannya. Nanti saya jelaskan. Nah, menemukan masalah penelitian itu bagaimana? Menemukan masalah penelitian itu satu pertanyaan kritis sebagai masalah penelitian atas data yang kita peroleh. Jadi kita harus melakukan pertanyaan, apa sih kira-kira, atau melakukan analisis dari data tadi, dari data ini. Kira-kira apa ya yang paling menarik? Oh,
sepertinya motivasi berprestasi yang kuat di antara anak-anak putus sekolah misalnya. Di sekitarnya ada anak-anak putus sekolah. Ini beberapa pemikiran yang nanti bisa mendahului bagaimana kita menemukan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya, kesenjangan antara das Sein dan das Sollen. Jadi apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Terjadi kesenjangan. Misalnya orang ini harusnya memiliki motivasi, tapi data di lapangan saya temukan orang ini tidak memiliki motivasi. Atau kesenjangan itu bisa bersifat kesenjangan teoretik atau kesenjangan praktis. Nah, tergantung pada pemahaman atau sudut pandang Anda. Misalnya begini, ada data lapangan yang menyatakan ayam tentrem. Nah, ini kok sepertinya unik. Nah, bagaimana uniknya? Sebenarnya orang Jawa itu memiliki konsep ayam tentrem untuk menjaga hubungan yang harmoni antara satu orang dengan orang lainnya. Sementara di kajian-kajian psikologi jarang ditemukan misalnya pola-pola harmoni seperti ayam tentrem. Maka saya menemukan fokus riset bagaimana mengetahui atau mengembangkan ayam tentrem sebagai konsep harmoni bagi orang Jawa. Itu terjadi ini kesenjangan gitu, antara kesenjangan yang sudah terjadi misalnya secara teori atau praktis, atau kesenjangan itu peluang gitu. Peluang bagaimana kita bisa mengembangkan penelitian itu lebih lanjut dan lebih menarik. Nah, konsep problematika seksis atau novelty, jadi penuh dengan kekayaan atau keunikan atau seksis ya. Begitu wow begitu, sehingga fakta-fakta yang kita peroleh nanti bisa kita perdebatkan secara ilmiah. Contohnya tadi penelitian ayam tentrem itu kita bisa perdebatkan secara ilmiah, atau motivasi berprestasi yang kuat pada anak-anak sekolah yang ada di daerah miskin misalnya. Kemudian selanjutnya apa? Menjawab perkembangan kajian-kajian atau masalah yang hari ini kontekstual diperbincangkan, baik berdasarkan implikasi praktis atau teoritis. Nah, saya tadi sudah sebutkan, potensi-potensi itu bisa kita kembangkan di lapangan dan kemudian menjadi ide riset. Nah, sekarang teman-teman dari data yang Anda kumpulkan itu kira-kira potensinya apa misalnya? Oh, ini seperti ayam tentrem, jarang dikaji, dan ini menarik dikaji dari sudut pandang indigenous psychology. Maka itu diangkat menjadi sebuah riset. Nah, kalau sudah ketemu, kita nanti akan memiliki cara agar kita mengarahkan dan bisa memilih judul penelitian. Nah, apa yang kita temukan di sini, ini sudah menjadi informasi bagi kita untuk menyusun judul penelitian yang baik. Nah, kalau kita bagankan, ini nggak usah ya, yang kanan ini nggak usah, yang kanan ini nggak usah, yang kiri saja, yang kiri saja. Nah, bagaimana yang kiri itu misalnya sudah menjadi fokus masalah. Kalau nanti Anda ingin membuat penelitian transformatif, maka harus ada perubahannya dari fokus masalah menjadi tujuan. Ini tinggal digeser aja. Misalnya masalahnya motivasi, berarti nanti tujuannya adalah motivasi plus. Kalau tadi motivasi minusnya, maka motivasi plusnya apa? Atau ini potensi. Jadi tidak hanya masalah. Fokus masalah ini bisa potensi. Misalnya ditemukan potensi bakat olahraga. Nah, bagaimana kemudian bakat olahraga itu menjadi meningkat? Nah, tujuannya apa? Misalnya meningkatkan capaian-capaian olahraga. Nah, itu sudah penelitian transformatif, atau bahasa yang positivistik itu bikin intervensi. Bikin intervensi. Nah, kalau nanti penelitiannya transformatif kualitatif, Anda harus gunakan bagan ini, sehingga nanti judulnya terarah. Dengan bagan ini akan terbantu kita untuk menentukan fokus riset dan kemudian mendapatkan gambaran
tentang judul penelitian. Tujuan umum itu nanti ada di sini. Tujuan umum itu ketemu fokus masalahnya apa, atau kalau transformatif ya tujuannya ini di sini. Sekali lagi transformatif jika penelitian Anda ingin menciptakan perubahan tertentu. Tapi jika penelitian Anda hanya deskriptif, nanti arahnya fenomenologis atau studi kasus atau yang lainnya, eksplorasi misalnya begitu, maka ya penelitiannya tidak perlu model transformatif. Nah, yang saya contohkan ini adalah proses transformatif. Jadi kalau proses transformatif Anda mengikuti yang di sini, silahkan dicermati sendiri. Nah, kita akan tentukan fokus. Penelitiannya sudah, tinggal kita utak-atik judulnya. Utak-atik judulnya bagaimana? Ya tergantung pada apa data yang ada di lapangan atau yang Anda temukan begitu. Nah, kalau ini fokus penelitian terkait dengan penelitian transformatif. Maka ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu biasanya adalah subkategori atau kategori. Itu menjadi tujuan umum. Ibaratnya ini adalah indikator 1, indikator 2, indikator 3 di bahasanya penelitian kuantitatif atau membuat alat ukur itu biasanya ada indikator. Itu mudahnya perumpamaan. Nah, di sini kemudian kita bisa mendapatkan gambaran atau ring-ringan judul ya, ring-ringan judul. Contohnya ini yang non transformatif, ini bisa milih yang di sini yang self management. Berarti bagaimana self management itu menjadi judul penelitian deskriptif eksploratif, bisa fenomenologis, bisa etnografi, bisa yang lainnya. Tapi kalau transformatif, maka ada proses perubahannya. Yang dulu self managementnya negatif, maka ditingkatkan menjadi self management positif. Atau bagaimana self management positif yang sudah dikenali kemudian ditingkatkan, ya tinggal geser aja kalau itu penelitiannya transformatif. Nah, ini yang mendasari. Apa yang menjadi bahan intervensi untuk meningkatkan ini? Ya mengacu ke malas, kurang komitmen, kemudian kesulitan activity management. Ini contoh yang saya kutip dari tugas-tugas mahasiswa. Maka intervensinya apa untuk meningkatkan 3 ini? Ya Anda pilih saja, atau perlakuannya atau tindakannya untuk mengubah itu apa. Nah, kemudian Anda punya tujuan perubahan. Ini adalah tujuan umum, ini adalah tujuan khusus. Ini kalau di garis itu selaras, sekali lagi, tapi ini kalau penelitian Anda memang ingin menciptakan perubahan. Nah, nanti evaluasinya seperti apa? Ya tergantung. Untuk mengukur atau melihat ini ya bisa FGD, bisa wawancara, bisa less group discussion, less leader group discussion atau discussion, less leader group discussion. Jadi diskusi yang tidak terpimpin misalnya untuk membuat evaluasi karena penelitiannya partisipatif. Oke, teman-teman, untuk sesi ini saya akhiri sekian, dan setelah ini lihat bagaimana kita membuat judul penelitian menjadi judul yang lebih sensitif pada model-model penjudulan penelitian kualitatif atau karakteristik penelitian kualitatif itu nanti akan berbeda judulnya dengan penelitian-penelitian yang biasanya sudah kita baca yang lebih banyak dengan pendekatan positivistis. Oke, terima kasih. Salam persahabatan dan salam cerdas untuk pencerahan penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.